Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pembagian isim isyarah dan penjelasan tentang isim isyarah syakhsiyah qorib, maka di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang isim isyarah syakhsiyah ba'id. Isyarat untuk orang atau benda yang jaraknya jauh. Nah, ini tabel pembahasan yang sebelumnya sudah kita bahas. Ini isim isyarah syakhsiyah qorib. Ada mufrad mudzakkar, tasniyah mudzakkar, jama' mudzakkar, mufrad muannas, tasniyah muannas, jama' muannas dengan lafadz-lafadznya yang sudah ditentukan. Sekarang kita akan menentukan isim isyarah syakhsiyah ba'id. Nah, kita tulis aja ya. Isim isyarah syakhsiyah ba'id ini untuk isyarat benda-benda atau orang yang jaraknya jauh. Isim isyarah syakhsiyah ba'id ini sebenarnya mudah, tinggal kita menghafal saja isim isyarah syakhsiyah qorib. Kita hafal lafadz-lafadznya, mufrad mudzakkar, tasniyah mudzakkar, dzani. Nah, untuk ba'idnya gampang, tinggal ditambah dengan kaf harful khitab, kaf haraf khitab. Nah, kita tulis ini isim isyarah syakhsiyah ba'id. Jadi rumusnya gitu, isim isyarah syakhsiyah qorib akhirnya ditambah dengan kaf haraf khitab. Paham ya? Insya Allah mudah dipahami. Nah, kita ambil contoh. Nah, ini ditambah kaf haraf khitab aja ya, kaf harful khitab di akhir. Ulangi, jadi syakhsiyah ba'id itu syakhsiyah qorib akhirnya ditambah dengan kaf harful khitab. Kita ambil contoh. Ini ada mufrad mudzakkar ya, yang sebelum kita bahas, yang sebelumnya kita bahas. Mufrad mudzakkar isim isyarahnya da, artinya ini. Nah, kalau ingin ba'id ini gampang, tinggal di akhir pakai kaf. Jadi dibaca zaka, artinya jadi itu ya. Kalau za artinya ini, kalau zaka artinya itu. Jadi syakhsiyah ba'id yang tadinya qorib pakai kaf jadi ba'id. Mudah ya. Nah, ini tasniyah muannas. Kita tulis yang sebelumnya kita bahas. Tasniyah muannas lafadznya tani. Nah, kalau ingin menjadi ba'id tinggal pakai kaf di akhir. Tanika. Kalau tani artinya ini dua perempuan. Kalau tanika jadi itu dua perempuan. Atau mufrad atau tasniyah mudzakarnya ya, dani, ini dua laki-laki. Nah, kalau ingin ba'idnya tinggal pakai kaf, danika, itu dua laki-laki. Jadi mudah, tinggal ditambah kaf harful khitab aja di akhir. Nah, itu isim isyarah syakhsiyah ba'id. Mudah dipahami ya, insyaallah mudah. Atau bisa juga kalau ingin lebih jauh, ini di tengah bisa pakai lam li ziyadatil bu'di, dibaca zalika. Jadi artinya itu tapi lebih jauh jaraknya. Zalika. Jadi artinya itu. Contoh, zalikal kitabu. Di dalam Al-Quran ya, zalikal kitabu. Zalika berarti jauhnya sangat jauh karena pakai lam li ziyadatil bu'di. Jadi kalau zaka jauhnya enggak terlalu jauh, kalau zalika itu jauhnya sangat jauh. Nah, itu isim isyarah syakhsiyah ba'id. Jadi tinggal pakai kaf haraf khitab. Bisa juga kalau lebih jauh
di tengahnya pakai lam li ziyadatil bu'di. Nah, kita lihat tabel sebelumnya yang telah kita bahas, isim isyarah syasyah qorib. Di sini ada mufrad mudzakkar, lapadnya dza atau bisa pakai ha tanbih ya, dibaca hadza. Nah, kalau ingin ba'id gampang, tinggal pakai kaf, dza dibaca jadi dzaka. Nah, gitu aja. Kalau dza artinya ini, kalau dzaka artinya itu. Nah, di sini ada tasniyah mudzakkar. Lapadnya dzani. Ini qorib, artinya ini dua laki-laki. Kalau ingin jadi ba'id tinggal pakai kaf, dzanika, itu dua laki-laki. Jadi mudah ya. Ini jama mudzakkar. Jama mudzakkar ada ula, yang lebih baiknya dibaca mamdud, ulai. Nah, kalau ingin ba'id tinggal pakai kaf di akhir. Jadi dibaca ulaika. Nah, gitu. Insya Allah mudah ya. Ini di sini juga ada lapad-lapad mufrad muannas. Ya, mufrad muannas. Ini ada di. Nah, di kalau mau ba'id tinggal pakai kaf. Dibaca zika. Kalau zi ini satu perempuan, kalau zika itu satu perempuan. Ada tasniyah mu'annas. Tani ini dua perempuan, ingin jauh pakai kaf, tanika itu dua perempuan. Nah, itu pembahasan isim isyarah syasyah ba'id. Nah, sekarang kita bahas lapad-lapad isim isyarah makaniyah qorib. Jadi kita kembali lagi terhadap pembagian isim isyarah. Isyarah itu kan terbagi dua, ada syasyiyah, ada makaniyah. Dari syasyiyah terbagi dua, qorib dan ba'id, yang sudah kita bahas masing-masing. Nah, sekarang kita bahas makaniyah. Makaniyah pun terbagi dua, makaniyah qorib dan makaniyah ba'id. Kalau isim isyarah makaniyah qorib ini sangat mudah. Lapadnya cuma dua ya. Lapadnya cuma dua. Jadi nggak lebih dari dua. Yang pertama kita tulis, yang pertama lapadnya adalah huna ya. Satu huna. Nah, ini makaniyah. Makaniyah itu tempat. Yang kedua ha huna. Ini isim isyarah makaniyah qorib. Lapadnya ada dua, satu huna, dua hahuna. Sebenarnya lapadnya cuma satu, huna. Kalau hahuna itu lapad huna, tapi di awal pakai ha tanbih. Seperti kemarin yang telah kita bahas, za bisa pakai ha tanbih di awal jadi hadza. Nah, kita ambil contoh. Misalkan kita membuat pertanyaan, Aina kita buka, di mana bukumu, di mana buku tulismu, aina kita buka. Nah, kita jawab huna. Kalau emang bukunya dekat ya, ini makaniyah qorib, tempat yang dekat, huna. Atau artinya di sini, atau kita jawab dengan lapad yang kedua, ha huna. Boleh-boleh saja. Itu pakai ha tanbih. Jadi jawabannya bisa huna, bisa ha huna. Artinya sama di sini. Nah, itu isim isyarah makaniyah qorib. Jadi mudah. Cuma dua lapadnya, satu huna, dua ha huna. Tapi ha huna itu awalnya huna. Tinggal awalnya make ha tanbih jadi ha huna. Nah, sekarang untuk pembahasan terakhir, yaitu isim isyarah makaniyah ba'id, untuk isyarat tempat yang jauh. Isim isyarah makaniyah ba'id untuk isyarat tempat yang jaraknya jauh. Nah, gampang. Lapadnya ada 6. Kalau ditafsil ya, kalau diperinci lapadnya ada 6. Yang pertama
yang tadi saja, makaniyah qorib pakai kap harap hitob di akhir, huna ditambah kap jadi hunaka. Kalau huna di sini, kalau hunaka artinya di situ. Sama seperti syasyah ya, qoribnya gak pakai kap, baidnya pakai kap. Nah, ini juga sama, makaniyah qorib gak pakai kap, makaniyah baid tinggal pakai kap. Yang kedua, hahuna ingin baid pakai kap di akhir jadi hahunaka. Artinya sama, di situ kalau jaraknya jauh. Yang ketiga, lapad isim isyarah makaniyah baid itu sama, artinya sama di situ, sama di situ. Yang keempat, lapad isim isyarah makaniyah baid itu hanna, sama artinya di situ. Jadi artinya semuanya sama. Itu 4. Yang kelima, isim isyarah makaniyah baid hunalika. Ini hunaka tapi sebelum kap pakai lam li ziyadatil bu'di, sama seperti pembahasan yang ada di syasyah. Hunaka pakai lam, hunalika. Yang keenam, hinna. Nah, semuanya ini sama artinya di situ. Tapi kalau pakai lam itu berarti lebih jauh. Kita ambil contoh, kita buat pertanyaan, aina madrasatuka, di mana sekolahmu? Kalau sekolahnya jaraknya jauh, nah kita bisa menjawab dengan salah satu lafaz yang 6 ini, isim isyarah makaniyah baid. Boleh kita jawab hunaka. Nah, hunaka di situ ya. Jadi bebas, kita pilih saja, atau kita jawab dengan lafaz yang kedua, hunaka. Hunaka sama artinya di situ, tinggal pakai ha di awal, artinya ingat di situ. Atau juga pakai jawaban dengan lafaz yang ketiga, sama atau hunalika atau hanna atau hinna, boleh bebas ya. Aina madrasatuka, hunaka atau hunaka atau sama atau hanna atau hunalika atau hinna. Jadi bisa salah satu dari yang 6 ini. Itu untuk isim isyarah makaniyah baid. Oke, terima kasih untuk pembahasan isim isyarah. Dicukupkan sekian, mudah-mudahan bisa menjadi keilmuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.